Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengisi soal tes dari seleksi prakerja. Jawabannya silahkan ya. Kita akan mulai tes motivasi dan kemampuan. Oke, sebelumnya saya sebelum tes kita lihat dulu ya testimoni yang sudah lulus. Ini ada beberapa yang sudah lulus. Ini gelombang 3 sudah lulus ya. Juga ada lagi, ini dari tadi itu gelombang 3 ya. Sudah lama sekali. Dan ini yang terbaru kemarin gelombang 14 ya, dan juga alhamdulillah sudah masuk juga. Nah, ini sudah masuk ya gelombang 14. Namun ini belum bukan rekening, jadi belum memilih pelatihan. Oke. Nah, bagaimana sih caranya agar kita lolos ke prakerja ini, gitu ya? Nah, dengan cara menjawab tes motivasi tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, ini testimoninya yang tadi ya. Dulu sudah beberapa yang saya daftarkan, ada yang alhamdulillah ya kebanyakan lulus. Dan ini ada salah satu faktornya itu dari tes tersebut. Kita coba tes lagi. Ini yang kita daftar lagi di gelombang ke-15 ya. Ini tes motivasi dan kemampuan dasar. Oke, kita mulai tes sekarang. Apakah soalnya sama dengan yang gelombang-gelombang sebelumnya atau tidak ya? Karena saya juga ini baru memasukkan gelombang 15, ini baru ini ya. Oke, kita mulai tes motivasi dan kemampuan dasar ini. Yang terbaru ada 27 soal dengan waktu 25 menit. Kita coba analisis satu persatu soalnya. Oke, soal yang pertama, berikut adalah jadwal kereta api dari stasiun menuju stasiun Tugu, Yogyakarta. Ada jenis kereta api, ekonomi, bisnis, eksekutif, jadwal datang, jadwal berangkat, dan jadwal sampai di tujuan. Nah, menurut informasi dari tabel, berapa lama waktu yang dibutuhkan kereta eksekutif untuk tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta? Ini waktu yang dibutuhkannya ya dari stasiun menuju ke stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini busnya eksekutif. Nah, untuk jadwal berangkatnya 07.15 dan jadwal sampai di tujuannya 15.15. Jadi kita coba kurangi saja ya, 15 dikurangi 17 yaitu hasilnya adalah 8 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini lamanya dari stasiun Bekasi menuju stasiun
Tugu Yogyakarta, ada jenis kereta api eksekutif, yaitu lama perjalanannya 8 jam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nih, saya ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat. Nah, apakah setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat setuju? Nah, kalian ini menjadi prioritas kalian. Dan juga ini merupakan tes motivasi gitu ya. Nah, kalau di sini kita klik sangat setuju ya, karena ketika kita bekerja sesuai dengan bidang dan minat, kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu saya ingin hidup mandiri dan meringankan beban ekonomi keluarga bekerja. Nah, ini jelas sangat setuju. Selanjutnya, saya ingin bekerja agar bisa membantu membiayai pendidikan anggota keluarga. Ya, sangat setuju. Saya tidak akan bekerja setelah menyelesaikan pendidikan, meskipun keluarga membutuhkan saya untuk meringankan beban ekonominya. Nah, mungkin ini sikap yang kurang baik ya. Karena ketika keluarga membutuhkan untuk meringankan beban ekonomi, kita seharusnya bekerja. Berarti ini pilihannya antara tidak setuju atau kurang setuju. Ya, ini kalau misalkan ingin emang kurang setuju, silahkan kurang setuju. Kalau emang tidak setuju, yakin ini perilaku yang salah, silahkan klik tidak setuju. Dan ini perilaku yang memang tidak tepat ya. Jadi kepilih tidak setuju. Selanjutnya ada saya merasa senang bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari jerih payah saya sendiri, meskipun hanya menjadi buruh dan serabutan. Ini sangat setuju ya, karena senang gitu ya, bisa menghasilkan penghasilan gitu dari kerja keras sendiri. Selanjutnya, saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Ya, betul ya, sangat setuju gitu. Karena lebih baik bekerja gitu ya, baik itu serabutan atau apapun daripada menganggur. Berikutnya, saya ingin segera menyelesaikan pendidikan dan mempraktikkan keterampilan saya di dunia kerja. Ya, sangat setuju, karena ketika sudah menyelesaikan pendidikan ya, dan juga menyelesaikan, misalkan di prakerja itu ada pelatihan, berarti kita langsung praktekkan gitu ya di dunia kerja. Oke, selanjutnya saya ingin bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisik, sandang pangan papan. Sangat setuju. Dengan bekerja, saya berharap hidup saya akan sejahtera. Ya, sangat setuju, karena ketika kita bekerja punya penghasilan, otomatis kita akan sejahtera. Selanjutnya, saya merasa bangga bisa bekerja dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ini hampir mirip soalnya. Jadi ini sangat setuju. Bekerja dan menjadi orang sukses merupakan cita-cita saya. Ya, betul. Semua orang juga pengen sukses, jadi sangat setuju. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena desakan ekonomi keluarga. Ya, betul ya. Ini juga sangat setuju. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang di sekeliling saya. Ya, ini juga saya sama soalnya seperti yang tadi, sangat setuju. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya lebih baik menganggur terlebih dahulu daripada langsung bekerja. Nah, ini kurang tepat ya perilaku ya, harusnya langsung bekerja. Saya sih tidak setuju ya, ini seharusnya langsung bekerja. Saya tidak yakin sukses jika bekerja. Nah, ini berarti contoh yang motivasinya kurang gitu. Jadi kita harus motivasinya itu harus tinggi, berarti ini tidak setuju. Karena
perilaku yang salah gitu. Nah, ini langsung ke kemampuan dasar ya, soal matematik lagi. Pada tahun 2019, Bu Hermin membeli Gucci antik seharga 10 juta rupiah. Bu Hermin memperkirakan harga Gucci tersebut akan naik menjadi 40% dibandingkan harga tahun 2019. Namun pada kenyataannya harga jual Gucci tersebut pada tahun 2020 hanya 60 juta rupiah. Maka berapa selisih harga ekspektasi yang diperkirakan Bu Hermin dengan harga jual sebenarnya di tahun 2020? Kita kalikan dulu ya, 40% dari 50 juta itu berapa? Nah, itu 40% dari 50 juta itu 20 juta rupiah ya. Nah, ditambahkan dengan 50 jadi 70 juta rupiah. Nah, sedangkan yang harga sebenarnya itu adalah 60. Nah, 60 dan 70 ada selisih 10 juta. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Itu untuk jawaban dari soal nomor ini. Tuh. Berikutnya ini soal matematik lagi, kita pakai kalkulator saja ya, supaya angkanya tidak melenceng. Seribu 1456 ditambah 1754 kurangi 316. Nah, ini jadi hasilnya 2894. Yang nomor A, yang bagian A jawabannya ya. Oke, selanjutnya, nah jika seperti ini, kita dahulukan dulu kali, bagi, tambah, kurang gitu ya. Kita kalikan dulu 19 kali 2 yaitu 36. 38. Nah, 28 bagi 2 yaitu 14. Nah, jadi kita langsung saja operasikan 38 ditambah 14 kemudian ditambah 110. Nah, hasilnya adalah 162 yang bagian A. Selanjutnya ya ini masih sama, kali dulu, bagi dulu, kemudian tambah, kurang. Kali 4 kali 14 adalah 56. 24 bagi 2 bagi 4 yaitu 6. Nah, kita langsung saja operasikan ya. 102 ditambah 6 adalah 126. 126 dikurangi 56. Nah, hasilnya adalah 70. Jadi ini hasilnya yaitu adalah 70 ya, yang A. Selanjutnya 24 kali 7, kita kalkulator saja. Hasilnya 168. Oke, yang A lagi. Nah, ini selanjutnya kita menganalisis grafik.
Berikut adalah grafik yang menunjukkan pendapatan nasional untuk negara A dan B dari tahun 2017 hingga 2020. Nah, pendapatan nasional dari tahun 2017 sampai 2020 ini dalam triliun. Ada yang garis biru itu pendapatan nasional negara A dan yang garis orange itu pendapatan nasional negara B. Nah, pernyataan yang benar adalah kita analisis opsinya A. Untuk negara A mendapatkan pendapatan nasional paling tinggi di tahun 2019. Kita lihat negara A yaitu yang garisnya biru. Kita lihat yang paling tinggi pendapatannya tahun berapa. Nah, di sini yang paling tinggi adalah 2020. Jadi jawab opsi A salah. Oke. Yang B. Untuk negara nasional lebih tinggi di tahun 2020 dibanding tahun 2020. Nah, jelas salah ya, karena 2020 itu lebih tinggi daripada 2018. Lanjut, opsi C untuk negara B pendapatan nasional paling tinggi di tahun 2020. Kita lihat yang B, yang orange. Nah, itu ternyata salah ya, karena yang paling tinggi 2018. Kita lihat opsi D untuk negara B pendapatan nasional paling tinggi di tahun 2018 ya. Benar ya. Yang garis orange yang tahun 2018 itu paling tinggi adalah 350. Jadi jawabannya D. Selanjutnya masih dengan grafik yang sama, cuman soalnya berbeda, yaitu berapa total pendapatan negara A dan negara B di tahun 2018. Kita tinggal tambahkan saja ya. Kita lihat yang 2018 di sini 150 ditambah dengan 350. Jadi jawabannya yaitu adalah 500 triliun. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya kambing rumput. Nah, ini soal logika ya. Ini harus sama gitu ya. Berarti ini kalau misalkan ditelaah kambing rumputnya. Nah, jadi hewan kambing memakan rumput. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya seperti itu. Nah, sama dengannya lihat kita opsinya. Sama dengannya seperti apa? Foto galeri. Menurut saya ini salah, karena seharusnya salah ya, tidak nyambung dengan pernyataan yang di atas. B. Sepeda roda salah juga. Kuda lari salah. Nah, singa daging. Ini hewan singa memakan daging hewan kambing memakan rumput. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Lawan kata dari maskulin adalah feminim. Gitu ya, karena kalau maskulin itu cowok kekar atau cowok yang memang berotot seperti itu ya, yang tangguh tegap gitu. Kalau feminim itu lebih ke kayak perempuan ya, seperti perempuan anggun, itu sifat feminim. Seperti jadi lawan kata maskulin adalah feminim. Oke, soal selanjutnya yaitu setiap hari Senin. Nah, ini kesimpulan ya, menarik kesimpulan. Setiap hari Senin, mata pelajaran biologi selalu dilakukan di kebun sekolah. Setiap hari Senin ya. Hari ini adalah hari Rabu. Pernyataan yang benar adalah, nah, kita lihat dari soal tersebut, pernyataan yang paling benar adalah yang mana? Mata pelajaran matematika dilakukan di dalam kelas. Ini tidak nyambung, karena yang disoalkan yaitu pelajaran biologi. Tidak ada mata pelajaran biologi. Ini agak sedikit nyambung, tapi kita coba lihat dulu opsi yang lain. C. Jika hari ini terdapat mata pelajaran biologi, maka tidak dilakukan di
di kebun sekolah. Yang D, hari ini ada mata pelajaran biologi. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, jika hari ini terdapat mata pelajaran biologi, maka tidak dilakukan di kebun sekolah, karena ketika ada pelajaran biologi yang dilakukan di kebun sekolah itu adalah hari Senin. Karena ini hari Rabu, maka pelajaran biologi tidak dilakukan di kebun sekolah. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Selanjutnya ini sama lagi ya. Adit dan Nanda suka makan nasi goreng. Dinda dan Nanda suka makan soto mie. Apa yang suka makan nasi goreng dan siapa yang suka makan nasi goreng dan soto mie? Ya, jelas Nanda ya. Ya, yang jelas Nanda, karena Nanda kan ada di duanya. Ya, Adit dan Nanda suka makan nasi goreng, berarti suka makan nasi goreng. Dinda dan Nanda suka makan soto mie, berarti dua-duanya yang suka makan nasi goreng dan soto mie adalah Nanda. Oke, kita sudah sampai di akhir pertanyaan, sudah selesai. Kita selesaikan saja konfirmasi semua jawaban. Ya sudah, oke, kita sudah mengumpulkan jawaban evaluasi atau tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, kita langsung gabung ke gelombang ke-15 Jawa Barat. Dibuka hari kemarin 18 sampai dengan 21 Maret, berarti hari Minggu. Gabung. Persetujuan prakerja, ya saya menyetujui. Nah, ini sedang dievaluasi, ya mudah-mudahan bisa lolos ya, karena yang tadi sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk jawabannya. Mungkin kalian yang bertanya-tanya apa sih jawabannya, nah mungkin itu ya sedikit informasi, sedikit wawasan untuk jawaban yang saya berikan pada saat tes motivasi dan kemampuan dasar di kartu prakerja. Ini kalian kalau misalkan ingin testimoni yang lain, kita coba lihat ya. Ada beberapa di sini yang sudah lulus juga gitu, lulus program prakerja. Ini diantaranya sudah, ini ada ini ya, Bapak Dadan sudah lulus prakerja. Kita coba lihat riwayat gelombang. Nah, ini gelombang berhasil di gelombang ke-6 ya. Daftar langsung berhasil. Nah, ini coba yang tadi yang tidak langsung berhasil, ini yang gelombang 13. Nah, ini ketika gelombang 13 daftar ini tidak berhasil, namun pada saat gelombang 14 ternyata berhasil gitu ya. Mungkin karena kemarin juga gelombang 13 telat juga daftarnya gitu. Ini alhamdulillah gelombang 14 kemarin berhasil, tinggal beli pelatihan saja. Mungkin ada juga beberapa yang memang tidak bisa daftar karena nicknya seperti ini. Nah, ini nicknya terdaftar di pendidikan dan kebudayaan, karena yang kuliah ya itu tidak bisa
mendaftar program kartu prakerja, atau mungkin yang menerima atau mungkin ini yang menerima bantuan. Ini yang menerima bantuan, ini kamu sosial, data penerima bantuan sosial gitu. Jadi tidak bisa gitu ya untuk daftar kerja. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa gitu ya membantu orang-orang di sekitar saya gitu yang memang pengen gitu daftar prakerja. Di sini saya hanya membantu saja gitu ya, supaya mereka juga bisa merasakan program pemerintah gitu ya. Ini contohnya sudah beli pelatihan dan juga insentifnya sudah masuk semua, surveinya juga sudah semua, jadi sudah semua. Kita coba lihat sertifikatnya apakah masih bisa diunduh. Ini agak sedikit lama, kita coba. Nah, ini sertifikatnya sudah masih ada ya, strategi marketing bisnis untuk menaikkan penjualan. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya. Skillnya ini sangat membantu sekali, dari skillnya bertambah ya, dapat insentif juga. Ini program prakerja ini sangat bagus gitu ya. Sekarang hampir sekarang sambil ke gelombang 15 gitu ya. Di setiap gelombang itu menerima 600.000 orang. Kalikan saja ya, 600.000 dikali 15 gelombang, kemudian dikalikan 1 orang itu dapat 2.400.000 insentif ya. Belum survei, silahkan kalian kalikan saja berapa uang negara yang memang dikucurkan gitu ya untuk program prakerja ini. Kalau tidak salah hampir 20 triliun. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai tes motivasi dan kompetensi dasar ya. Mudah-mudahan bisa membantu yang mencari jawabannya dari tes tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.